Assalamualaikum. Oke, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, marilah kita mulai pelajaran malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sudah ada Mbak Ani dan Mbak Mary. Nah, ini kalau Mbak Mary, kalau Mbak Mary saya udah kenal ya. Tapi kalau Mbak Ani ini murid baru ya? Mbak Ani ya, murid baru ya? Halo, Mbak Ani, kedengeran nggak suara saya? Halo, tes tes. Murid lama tapi baru sekali masuk ya Mbak Ani ya? Atau biasanya pakai ID yang berbeda? Oke, oke nggak apa-apa ya Mbak Ani ya. Selamat datang, salam kenal ya Mbak Ani. Nah sekarang kita masuk di kelas ekonomi ya. Kelas ekonomi pertemuan ke 9 ya tadi. Oke, saya cek dulu. Pertemuan ke-9 ya benar. Pertemuan ke-9. Jadi ini adalah pertemuan pertama setelah kita mid test, setelah kita UTS. Nah Mbak Ani ini berarti belum ikut UTS ya berarti ya? Nah, nanti Mbak Ani ini, saya kirimin soal UTS ya. Oke. Nah, oke sekarang kita lanjut ya. Kita kemarin sudah, jadi kita belajar tentang akuntansi ya. Bagaimana kita mencatat laporan. Jadi laporan transaksi yang ada pada perusahaan dagang. Ya, sekarang yang kita pelajari adalah akuntansi pada perusahaan dagang, Mbak. Jadi ketika perusahaan perusahaan dagang gitu ya, ketika dia melakukan transaksi, ketika perusahaan melakukan transaksi itu butuh dicatat. Itu butuh dicatat lah. Bagaimana cara pencatatan yang baik dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan lah itu dengan uh, adanya akuntansi ini, dengan adanya aturan-aturan dan cara-cara yang kita pelajari di dalam ilmu akuntansi ini. Nah ini Mbak Ani, kalau soalnya sama bisa lihat video dong lah. Gini Mbak Mary, yang mengumpulkan soal, yang mengumpulkan jawaban lebih dari setelah jawaban saya upload nanti saya ini kasih tambahan tugas. Oke? Seperti itu nanti saya kasih jawaban tugas. Jadi jawaban soal itu bukan konsiderasi utama, bukan pertimbangan utama untuk yang mengumpulkan terakhir. Mengumpulkan setelah jawaban diupload. Makanya kemarin tuh saya tuh sempat galau gitu kan. Kan kemarin biasanya kan kalau setelah pelajaran kan saya upload ya Mbak, langsung saya upload gitu, langsung saya upload rekamannya gitu, recordnya. Tapi karena lama gitu ya, karena sudah numpuk-numpuk, sudah sampai 5 pertemuan dan belum pada ngumpulin, ya saya akhirnya memutuskan untuk nggak apa-apa saya posting. Tapi untuk yang mengumpulkan lebih dari batas waktu itu kan udah lama banget ya TS ya. Untuk yang mengumpulkan lebih dari ini nanti saya kasih tambahan soal gitu untuk konsiderasi nilainya. Insya Allah saya adil kok Mbak. Jadi ya nggak lucu kalau misalnya soalnya sama dan jawabannya saya upload pasti benar semua ya, nggak mungkin saya kasih nilai 100 ya, ada konsiderasi lain. Oke, jadi jangan khawatir ya. Nah, saya tuh dari kemarin tuh bersendawa terus ya, kayaknya tuh ada angin gitu di perut, di dada sini ya. Kalau winter mesti saya gitu, nggak tahu nih mbak-mbak juga kayak gimana nih kalau pas winter, disering kembung lah apalah gitu kan.
Nah, kalau suara saya agak nggak jelas juga ya maklumin ya Mbak ya. Nah, oke, kita kembali ke ini. Kita tadi belajar, jadi kita sekarang belajar ya Mbak Ani ya. Mbak Ani, kita belajar akuntansi ekonomi ini mengenai akuntansi, itu bagaimana perusahaan itu mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut. Yang pada saat ini kita belajar pada perusahaan dagang. Contoh dari perusahaan dagang itu misalnya swalayan, itu perusahaan dagang. Kemudian ada toko sepatu, itu juga perusahaan dagang. Intinya ada persediaan barang untuk dijual, ada persediaannya, itu namanya perusahaan dagang. Nah, kemarin kita ya, jadi akuntansi itu dimulai dari bukti transaksi ya kemarin. Jadi kayak kwitansi, kemudian struk pembelian, penjualan itu ya, struk apapun lah. Itu masuk dalam bukti akuntansi. Ya, kemudian setelah bukti akuntansi, kita masukkan kemana? Ke jurnal umum. Jadi ada jurnal, ke jurnal ya. Jadi jurnal itu kemarin ada dua. Mbak Mary ingat nggak? Jurnal itu kemarin ada dua. Jurnal apa Mbak yang di sini? Masih ingat nggak Mbak Mary? Nah, sekarang ada Mbak Karisma. Nah, jurnal umum dan jurnal khusus, benar sekali. Nah, kalau jurnal umum itu namanya juga umum, berarti dia untuk mencatat hal-hal yang bersifat umum. Ya, hal-hal yang bersifat umum yang mana uh, semua transaksi itu bisa dimasukkan ke situ gitu, bisa dicantumkan di jurnal umum. Lalu kenapa kok ada yang namanya jurnal khusus? Nah, untuk perusahaan yang dia tuh besar gitu, yang complicated, yang sangat kompleks transaksinya, tidak cukup dengan hanya jurnal umum, nanti terlalu crowded gitu ya. Ketika diaudit dan ketika melakukan pelaporan bingung gitu ya. Jadi butuh yang namanya jurnal khusus, yang mana dia itu dilakukan untuk memposting, untuk mencatat transaksi-transaksi secara khusus. Kenapa? Karena terlalu banyaknya transaksi tadi. Jadi jurnal khusus itu dibutuhkan untuk perusahaan yang dia besar. Gitu. Kemudian masuk ke buku besar utama, kemudian neraca saldo, dan juga kita sudah belajar mengenai kertas kerja. Memang saya tidak bisa menerangkan secara detail ya bagaimana kita membuat neraca saldo dan bagaimana kita membuat, kalau neraca saldo masih bisa membuat kertas kerja gitu kan ya, karena ya karena gimana ya, karena akuntansi itu sebenarnya tuh need untuk praktek, butuh untuk praktek ya. Kalau kertas kerja itu kertasnya kan gede banget juga, jadi kita sebenarnya itu harus mulai dari awal. Bukti transaksi kita nyarutnya ke jurnal umum seperti apa, nyarutnya ke jurnal khusus seperti apa, masukin ke buku besar seperti apa, neraca saldo seperti apa, kertas kerja itu mempostingnya tuh seperti apa, itu juga kita sebenarnya butuh untuk praktek. Tapi karena keterbatasan waktu dan juga media ya, sambil baca sendiri saya hentakkan gitu ya, yang poin-poin pentingnya saja. Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai step ini nih. Kita sudah sampai di laporan keuangan. Kita sudah sampai di step 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Step ke-6 yaitu mengenai laporan keuangan. Kita sudah masuk ke bab 3. Kalau kemarin kita masih ke siklus akuntansi gitu ya, kalau sekarang siklus ini ya, akuntansi, ikhtisar siklus akuntansi, kalau sekarang kita sudah masuk ke tahap laporan. Gimana sih tahap laporan? Oke. Kita kembali. Jadi sekali lagi, perusahaan itu jenisnya tuh ada dua ya. Perusahaan itu jenisnya ada dua. Jadi ada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, sekarang yang kita pelajari itu adalah perusahaan dagang. Biasanya sih mempelajarinya tuh perusahaan jasa dulu baru dagang, tapi saya dikasih modulnya ini perusahaan dagang ya, nggak apa-apa yang kita belajar perusahaan dagang. Kenapa kok biasanya kok jasa dulu baru dagang? Karena ada hal-hal yang dia itu di perusahaan jasa itu tidak ada, tapi di perusahaan dagang itu ada. Misalnya kemarin apa contohnya, di perusahaan dagang ada dan tidak, di perusahaan jasa tidak ada. Kemarin yang membedakan apa? Masih ingat nggak? Gimana Mbak Karis, Mbak Mary? Ingat nggak kemarin? Yang membedakan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa kemarin apa?
Jadi ada barang yang dijual, atau dengan kata lain itu adalah persediaan. Jadi perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu dilihat dari ada barang yang dijual ya, persediaannya itu. Nah, oleh karena itu biasanya tuh kita belajar akuntansi perusahaan jasa dulu, baru perusahaan dagang gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita tatap muka gitu, saya pengen membagikan semacam transaksi gitu ya. Misalnya semacam soal yang mana kita bisa kerjakan bersama-sama mulai dari awal bukti transaksi sampai akhir gitu. Sampai jurnal penutup. Dan kita kerjakan bersama-sama. Tapi karena nggak bisa ketemu ya kayaknya ya. Atau biasanya kalau setiap minggu tuh ketemu ya? Waalaikumsalam Mbak Naisha. Ini pernah tatap muka Mbak sama guru-guru yang lain? Misalnya pas weekend atau pas apa gitu. Jarang ya, tapi pernah ya. Baru sekali Mbak Mary. Oke, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Oke, intinya gitu. Jadi kita sekarang membahas tentang perusahaan dagang ya. Nah, tahap laporan itu di sini ada 4 yang pokok nih ya. Ada laba rugi, kemudian perubahan modal atau ekuitas atau equity ya. Kemudian ada neraca dan laporan arus kas. Itu tahap dari pelaporan atau laporan keuangan. Ya. Seperti itu. Kemudian nah ini adalah urutan dari penyusunan laporan keuangan. Ya. Jadi menurut standar akuntansi yang seperti saya bilang itu ya, ada yang namanya standar akuntansi, itu namanya SAK. Jadi kalau kita melakukan pencatatan tuh ada standarnya, ada aturannya, namanya tuh SAK. Standar akuntansi keuangan. Dan itu juga sering diperbarui gitu. Nah, laporan keuangan itu terdiri atas ada neraca ya. Kemudian ada juga laporan laba rugi. Kemudian ada juga laporan perubahan modal atau ekuitas tadi ya. Kemudian ada yang namanya laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, 3 hal yang pertama tadi yang saya sebutkan tadi ya, baik neraca ya, neraca. Kemudian laporan laba rugi ya, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau ekuitas itu dia memiliki kaitan langsung. Kita bisa lihat di sini kaitannya. Jadi laporan ya ini ada neraca, laporan perubahan modal atau ekuitas, kemudian saldo laba rugi atau laporan laba rugi, dan modal akhir dia itu ini penyusunan ini ada kaitannya gitu, ada kaitannya. Seperti apa kaitannya kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama mengenai laporan laba rugi. Oke. Nah, ketika kita melihat misalnya di mall ya, kita bilang misalnya di mall. Menurut Mbak kira-kira harga-harga barang-barang yang dijual di mall itu sama nggak dengan harga perolehannya? Atau harga yang dikeluarkan oleh sellernya untuk mendapatkan barang-barang tersebut kira-kira? Sama nggak kira-kira? Tidak. Nah, beda jauh, pasti lebih mahal. Oke. Nah, maksudnya dalam arti gini loh. Ketika kita menjual barang gitu ya, taruhlah kita misalnya menempatkan diri kita sebagai pedagang ya, karena kita sedang membahas mengenai perusahaan dagang. Nah, otomatis ketika kita ingin menjual barang, kita ada persediaan kan ya, kita ada persediaan. Nah, kita membutuhkan barang untuk kita jual. Nah, ketika kita membutuhkan barang kita jual, kita misalnya bisa dengan proses produksi, bisa dengan kulaan gitu kan ya, bisa dengan membeli barang persediaan tersebut. Nah, harga barang persediaan yang kita peroleh dengan
harga yang kita jual itu kan beda kan ya. Itu kan beda lah. Itulah yang disebut dengan harga pokok penjualan. Itulah yang disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, apa sih kaitannya dengan harga pokok penjualan dengan laporan laba rugi? Ya, apa kaitannya dengan laporan laba rugi? Karena tadi ya, ketika kita membicarakan tentang pelaporan, itu kita harus ingat bahwa yang pertama adalah ada laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal. Jadi bagaimana sih laba kita tuh laba atau rugi gitu. Kemudian laporan perubahan modal. Bagaimana setelah kita melakukan beberapa transaksi, ya, bagaimana? Apakah ada perubahan modal? Apakah ada perubahan struktur modal atau ekuitas? Kemudian bagaimana dengan neracanya? Kemudian laporan arus kasnya itu seperti apa? Itu nanti yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, oleh karena itu, sekarang kita membahas tentang laporan laba rugi dulu. Ya, sebagai awal dari laporan keuangan. Laporan laba rugi atau disebut juga dengan income statement. Nah, laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan besarnya laba atau rugi atas penjumlahan pendapatan penjualan dan pendapatan-pendapatan lainnya ya, dan pengurangan harga pokok penjualan serta beban-beban suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Nah, kira-kira yang ada dalam laporan laba rugi itu akun-akun apa aja gitu? Yang ada dalam laporan laba rugi itu ada ini ya, akun-akun yang dilaporkan dalam laba rugi itu ada penghasilan dan juga beban. Penghasilan atau revenue itu diperoleh dari apa? Dari hasil penjualan barang dagangan dan pendapatan-pendapatan lain di luar usaha pokok. Nah, beban-beban terdiri dari harga pokok penjualan atau cost of goods sold, beban penjualan, dan beban di luar usaha. Oke, kita kira-kira logika dari laporan laba rugi atau income statement di sini jelas nggak kira-kira? Dapat nggak? Kalau misalnya laporan laba rugi itu dia isinya tuh ada dua, ya. Ada akun-akun yang dilaporkan dalam laba rugi itu ada penghasilan dan juga beban. Nah, dari mana dapatnya penghasilan? Penghasilan ya berarti hasil dari jualan tadi. Kemudian bebannya apa? Bebannya adalah harga pokok penjualan. Nah, kita dapat penghasilan, kemudian bagaimana kita menghitung laba atau rugi? Otomatis kita kurangi dengan beban kan ya. Kurangi dengan beban. Beban itu apa? Beban itu adalah salah satu harga pokok penjualan. Kemudian ada juga beban penjualan dan beban-beban lainnya. Nah, pertama kita membahas tentang harga pokok penjualan. Nah, tadi ya, seperti yang saya katakan bahwa ketika kita jualan gitu ya, harga jual kita otomatis berbeda kan ya dengan harga yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang tadi, baik dengan produksi atau kulaan gitu. Itu namanya harga pokok penjualan. Jadi, kira-kira kenapa sih kok misalnya kita itu perlu untuk menentukan harga pokok penjualan? Kira-kira kenapa kok perusahaan atau penjual itu perlu gitu untuk menentukan harga pokok penjualan? Urgensinya itu di mana gitu? Kepentingannya itu di mana? Untuk apa? Jadi kok kenapa ketika kita kulaan itu kenapa kok ketika kita sebelum menjual barang dagangan kita kenapa kok kita membutuhkan yang namanya menentukan harga pokok gitu. Nah, ini ya, ketambahan ini ya. Untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, fungsinya adalah untuk menentukan keuntungan.
untuk menentukan keuntungan. Nah, coba bayangkan kalau misalnya sebagai penjual kita tidak tahu gitu ya harga pokok penjualan kita. Nah, bagaimana kita menentukan keuntungan gitu, menentukan jumlah revenue, menentukan jumlah margin yang ingin kita dapatkan dari penjualan tersebut kalau misalnya kita tidak menentukan harga pokok penjualan seperti itu. Jadi harga pokok penjualan itu dia sangat penting ya untuk menentukan keuntungan kita. Nah, apabila harga jual itu lebih tinggi daripada harga pokok penjualan, maka bisa dikatakan kita untung. Nah, apabila kita harga pokok penjualan itu dia lebih rendah ya, lebih tinggi dibanding harga jual, maka akan rugi gitu kan ya. Nah, bagaimana sih cara menentukan harga pokok penjualan? Rumusnya adalah ini. Dia ada persediaan awal barang, kemudian ditambah pembelian, dikurangi persediaan akhir. Yaitu adalah rumus dari harga pokok penjualan. Nah, ini lebih jelasnya. Harga pokok penjualan atau HPP atau Cost of Goods Sold bahasa Inggrisnya dibentuk oleh komponen persediaan dan pembelian. Nah, kita coba perhatikan di sini formatnya ya. Jadi persediaan barang dagangan di awal periode misalnya XX, kemudian pembeliannya kita melakukan pembelian barang misalnya XX, beban angkut ini juga ini. Jadi kemudian ada retur yang mana dia mengurangi, kemudian pembelian bersihnya ya dihitung. Oke, lebih jelasnya kita masuk ke angka aja. Oke, kita pahami ilustrasi di bawah ini. Data suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Ya, persediaan barang dagangan awal periode 8 juta. Kemudian melakukan pembelian. Pembelian di sini adalah maksudnya pembelian barang yang mau dijual maksudnya. Pembelian 18 juta. Kemudian beban angkut pembelian sebesar 1.200.000. Kemudian retur dan potongan pembelian 3.100.000 dan pembelian barang dagangan akhir periode sebesar 8 juta. Persediaan barang dagangan akhir periode sebesar 8.500.000. Bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, persediaan barang dagangan awal periode tadi 8 juta ya. Kita tulis, oke, paling atas. Kemudian pembelian atau kulaan gitu ya. Kulaannya sebesar 18 juta. Kita tulis di sini. Kemudian beban angkut penjualan kita taruh jadi satu dengan pembelian. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kira-kira kenapa sih kok pembelian di sini dijumlahkan dengan beban angkut pembelian? Kira-kira kenapa? Kok pembelian di sini dijadikan satu dengan beban angkut pembelian? Ya, karena dia adalah masuk ke pengeluaran, ke beban gitu. Oleh karena itu dia dijadikan satu. Jadi dia sifat dari pembelian dan beban angkut pembelian itu dia sama gitu. Kemudian di sini ada retur pembelian dan potongan pembelian. Sebesar 3.100.000. Kurung ya, kurung dalam akuntansi itu artinya adalah mengurangi ya. Kalau ada kurung kayak gini berarti dia artinya adalah dia mengurangi. Minus.
Jadi pembelian bersih, total pembelian bersihnya sebesar 16.100.000. Oke, bisa dilogika ya sampai sini ya. Oke, sampai sini sudah dapat logikanya. Jadi pembelian bersih itu adalah pembelian plus beban angkut dikurangi potongan pembelian. Nah, ini sering kali ya. Contoh misalnya kan saya jualan hijab nih ya. Contoh misalnya jualan hijab. Misalnya taruhlah misalnya kalau misalnya kurang teliti bisa saja hal-hal yang sifatnya seperti apa ya? Kayak gini sepele gitu bisa menimbulkan minus yang banyak gitu. Nah, kalau saya jual hijab itu kan saya beli kain ya. Saya beli kain. Kemudian saya jahitkan. Nah, kadang-kadang di situ yang dihitung sebagai biaya yang dihitung sebagai harga pokok itu cuma harga kain dan harga jahit. Misalnya harga kainnya adalah 50.000 misalnya, kemudian harga jahitnya misalnya 20.000 lah taruhlah. Kemudian 70.000. Nah, itu kalau dipikir bukan itu harganya, bukan itu harganya. Saya salah dalam menentukan itu. Ada hal-hal lain yang perlu saya masukkan ke dalam situ. Jadi pengeluaran saya itu tidak hanya pada pembelian kain dan juga pada jahitnya, ongkos jahitnya. Namun ada pengeluaran-pengeluaran lain itu yang saya lupa hitung. Misalnya contohnya adalah ketika saya beli kain, saya transport ya. Saya pergi ke toko kain, kemudian saya pulang itu membutuhkan yang namanya transport. Kemudian ketika saya melakukan labeling ya, label itu ada harganya, itu juga harus kita masukkan. Kemudian ketika kita melakukan packaging, itu kan ada paknya, kemudian ada plastiknya segala macam, itu juga perlu kita pertimbangkan gitu di dalam menghitung HPP seperti itu. Jadi tidak hanya barang-barang, tidak hanya hal-hal yang dia bersifat, misalnya tadi jelas ya kalau misalnya kain kemudian jahit seperti itu, tidak hanya seperti itu. Jadi kita harus detail dari segi transport, kemudian dari segi tadi misalnya saya labeling, kemudian packaging juga gitu. Kemudian misalnya lagi nih, saya jual jilbab, kemudian ada modelnya gitu kan ya, ada modelnya. Nah, ada yang modelin hijab saya bayar ya, saya bayar ya modelnya itu. Nah, itu juga perlu kita masukkan ke dalam beban juga gitu. Nah, selain itu misalnya saya melakukan marketing lewat Instagram atau apa yang membutuhkan yang namanya internet, atau misalnya saya melakukan marketing misalnya via endorse artis misalnya. Nah, itu juga saya bayar, biaya marketing itu juga dimasukkan ke dalam beban juga gitu. Seperti itu. Nah, oleh karena ini kenapa kok di sini beban ada gitu kan ya, karena dia masuk ya sebagai pengeluaran. Jadi kita dalam menentukan harga pokok penjualan itu harus teliti karena itu menentukan besar kecilnya keuntungan. Apalagi kalau misalnya kita menentukan margin yang misalnya dikit banget itu, jadi kita harus benar-benar teliti. Jangan sampai kok kita melakukan usaha namun kita tidak mendapatkan revenue gitu, tidak mendapatkan keuntungan gitu kan. Oke, seperti itu. Nah, jadi barang yang tersedia untuk dijual itu dia totalnya, karena tadi persediaan barang awal itu sebesar 8 juta, kemudian pembelian bersih total ini, jadi total barang yang tersedia untuk dijual itu sebesar 24.100.000. Oke. Nah, persediaan barang dagangan akhir periode sebesar 8.500.000. Oleh karena itu, harga pokok penjualannya adalah 15.600.000. Seperti itu. Kira-kira perhitungan untuk harga pokok penjualan di sini jelas nggak? Cara perhitungannya.
Oke, jelas ya. Kemudian mengenai beban penjualan. Nah, yaitu beban-beban yang dikeluarkan dalam proses penjualan barang dagangan, mulai dari gudang penjual sampai ke tangan konsumen atau pembeli. Nah, akun-akun apa saja yang termasuk dalam beban penjualan? Akun-akun yang termasuk dalam kelompok beban penjualan misalnya ada beban iklan, kemudian beban gaji bagian penjualan, beban penyusutan peralatan toko, kemudian beban sewa toko, beban pemakaian perlengkapan toko, dan transportasi penjualan. Seperti yang saya bicarakan tadi. Jadi kita harus teliti dalam beban-beban ini. Nah, ini Mbak Erlin masuk ya. Waalaikumsalam, Mbak. Nah, kelasnya mau berakhir sebentar lagi nih. Karena ekonomi kan cuma 2 jam ya. Kemudian yang ketiga, beban administrasi dan umum, yaitu beban-beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas umum dan pelayanan kantor, seperti beban gaji karyawan kantor, kemudian beban penyusutan peralatan kantor, kemudian asuransi gedung, sewa gedung, pemakaian perlengkapan kantor, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada beban di luar usaha, misalnya beban bunga dan beban administrasi. Seperti kayaknya bisa ada logika ya kalau itu ya. Saya langsung pada kehitungannya aja. Selanjutnya adalah laporan laba rugi atau bentuk single step. Ya, kita tadi sudah membahas tentang laporan laba rugi dan dia berhubungan dengan HPP dan beban-beban tadi ya. Jadi ketika kita membicarakan tentang laporan laba rugi, kita harus menentukan berapa penghasilan kita dan berapa penghasilan kita, hasil penjualan kita, dan berapa beban kita gitu. Nah, ketika kita membicarakan itu tuh erat kaitannya dengan tadi, harga pokok penjualan dan juga beban-beban tadi. Nah, laporan laba rugi bentuk single step. Yang pertama ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah single step, yaitu didasarkan pada rumus-rumus perhitungan laba atau rugi berasal dari jumlah penghasilan dikurangi dengan jumlah beban. Namanya juga single, jadi dia lebih simpel di sini. Kalau single step, single berarti kan dia namanya juga single yang satu ya. Jadi rumusnya adalah dia berasal dari penghasilan dikurangi jumlah beban. Penghasilan dikurangi jumlah beban. Nah, jika jumlah penghasilan lebih besar daripada jumlah beban, maka perusahaan akan memperoleh laba. Jelas ya, bisa dilogika. Kalau misalnya penghasilannya dia lebih besar daripada beban, ya otomatis dia laba, ya kan? Nah, jika jumlah penghasilan lebih kecil daripada jumlah beban, maka perusahaan akan menderita rugi. Jelas ya? Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Bentuk single step untuk kasus PD Sejahtera. Dari awal kita sudah selalu memakai PD Sejahtera. Nah, oleh karena itu, ini ya laporan keuangan di sini itu adalah terusan gitu, jadi satu gitu. Nggak terus tahu-tahu di sini ada PD Sejahtera, laporan laba ruginya PD Sejahtera, namun dari awal gitu, mulai dari jurnal umum, jurnal khusus kan PD Sejahtera. Jadi apa yang tertera di sini itu adalah hasil perhitungan dari awal sampai akhir tadi. Transaksinya PD Sejahtera gitu, oke? Nah, tadi pendapatan ya, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 1 Desember 2015. Jadi laporan laba rugi itu dia per periode. Periode tertentu ya. Nah, ini dia sampai 31 Desember 2005. Nah, pendapatan di sini penjualannya sebesar 381.500. Kemudian potongan penjualannya 20.700. Penjualan bersihnya sebesar 36.800. Pendapatan bunganya 1.533. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau bentuk kurung kayak gini, berarti dia adalah artinya dia adalah mengurangi ya. Kalau di dalam akuntansi bentuk kurung itu artinya mengurangi. Kemudian hasil dari total pendapatan adalah ini. Paham ya sampai sini ya perhitungan ini ya? Kalau menghitung pendapatan ya.
Kemudian bagaimana menghitung harga pokok penjualan? Tadi ya. Jadi harga pokok penjualan tadi persediaan awal berapa, pembeliannya berapa, kemudian returnya berapa, potongan pembelian berapa, hasilnya adalah ini. Kemudian beban usahanya adalah ini. Kemudian ini adalah dia laba karena dia bentuknya dia positif. Jadi intinya adalah ketika kita menghitung laba rugi, kita menghitung pertama adalah pendapatan. Kemudian kita hitung harga pokok. Jadi pertama kita hitung pendapatan, kemudian dikurangi dengan harga pokok. Oke? Dengan harga pokok penjualan. Kemudian dikurangi lagi dengan apa? Dikurangi dengan beban. Nah, hasilnya itu, hasil pengurangan dari pendapatan dikurangi dengan HPP, harga pokok tadi, kemudian dikurangi dengan beban, itu adalah hasilnya laba bersih. Kalau misalnya di sini positif berarti dia laba. Tapi kalau dia negatif, berarti dia tidak laba alias rugi. Oke. Kemudian selanjutnya, tadi adalah laporan keuangan, laporan laba rugi bentuk single step. Nah, ada bentuk lain nih, ada multiple. Bagaimana sih multiple? Kalau single tadi kan simple ya, tinggal pendapatan kemudian dikurangi dengan HPP, kemudian dikurangi dengan apa tadi? Dikurangi dengan beban. Kemudian kalau hasilnya positif berarti dia rugi. Hasilnya dia positif berarti dia untung gitu ya. Kalau misalnya hasilnya negatif berarti dia rugi. Nah, kalau yang multiple step gimana gitu? Kalau multiple step kita lihat. Berbeda dengan bentuk single step, penyusunan laporan laba atau rugi multiple step dilakukan secara rinci untuk setiap komponen. Nah, ini contohnya. Nah, maksudnya gimana kok di sini secara rinci? Kita lihat ya di atas. Kalau di sini kita lihat, di sini kan beban usaha ya, beban listrik, telepon, asuransi, kemudian gaji karyawan, gedung, dia langsung dijadikan secara satu gitu. Langsung dijumlah agregatnya. Berbeda di sini. Di sini dia lebih rinci. Beban usahanya tuh apa? Beban penjualan. Beban penjualan tuh apa sih yang ada di beban penjualan itu, misalnya peralatan toko. Jadi dia cara-cara rinci. Kemudian beban administrasi umum. Beban listrik, beban asuransi, gaji karyawan, dia dicatat lebih spesifik ya berdasarkan ininya. Berdasarkan apa? Kelompoknya gitu. Intinya kalau misalnya yang multiple step dia lebih rinci keterangannya dibanding dengan yang single step. Nah, itu kita belajar dulu tentang laporan laba rugi ya, sebelum kita ke neraca, kemudian ke laporan pencatatan arus kas. Nah, ini. Setelah saya tadi menerangkan sedikit ya mengenai pelaporan keuangan ya, yang mana saya baru menerangkan tentang laporan laba rugi dulu. Kita lihat wacana berikut ini. Pengamat politik ya, efek krisis ekonomi belum pulih. Banyak laporan perusahaan dimanipulasi. Pernah dengar nggak misalnya kasus seperti ini? Laporan perusahaan dimanipulasi. Pernah ya? Pernah nggak? Oke, coba kita baca lebih lanjut. Banyak perusahaan melakukan kecurangan dengan membuat laporan keuangan yang dimanipulasi. Laporan keuangan yang diberikan ke bank, Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam, dan kantor pajak berbeda satu sama lainnya. Nah, hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, acara Indonesia Investment Forum 1 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Senin. Melihat kondisi tersebut, Menteri Keuangan merasa prihatin. Kenapa mereka bisa memberikan laporan yang berbeda? Oh, karena aparat saya bisa di-bribe. Di-bribe itu disuap. Pakai yang bagus ke perbankan dan Bapepam karena supaya perusahaan itu bisa go public, kata Menko.
Menurut dia, perusahaan sangat bodoh jika membiarkan hal itu terjadi. Kenapa? Sebab dua instansi terakhir yakni Bapepam dan Ditjen Pajak berada di bawah Departemen Keuangan. Terus yang disebut kantor akuntan publik yang mengaudit mereka, kenapa mereka bisa mengeluarkan laporan keuangan yang tidak sama? Andasnya. Sumber Solopos 2006. Nah, setelah kita membaca ya kasus di atas, kita coba nih diskusikan permasalahan di atas ya bersama kelompok belajar di sini. Yang pertama adalah berkaitan dengan materi laporan keuangan. Apa yang dapat Anda simpulkan mengenai kasus di atas? Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari kasus yang kita baca tadi? Nah, Mbak Ani menjawab korupsi. Jadi, berkaitan dengan materi laporan di atas ya, laporan keuangan di atas, apa yang bisa kita simpulkan mengenai kasus di atas? Simpulannya adalah ternyata banyak gitu ya, perusahaan yang melakukan manipulasi. Jadi laporan keuangan itu ternyata yang dicatat itu tidak sesuai dengan kenyataan, dimanipulasi karena adanya beberapa kepentingan seperti itu. Jadi itu bukan laporan yang sebenarnya. Kemudian kita diminta analisis, mengapa perusahaan melakukan manipulasi atas laporan keuangan. Kira-kira kenapa? Nah, jadi ya, seperti yang saya bilang tadi ya, jadi akuntansi itu kan dibutuhkan oleh perusahaan. Karena ada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan itu. Gitu. Ada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan itu. Yang membutuhkan record dari catatan-catatan transaksi-transaksi dan performance dari perusahaan melalui akuntansi tadi. Nah, kira-kira kenapa sih kok perusahaan itu melakukan manipulasi? Nah, sebelum ini ya lebih lanjut, saya katakan bahwa salah satu beberapa pihak ya yang memiliki kepentingan dalam laporan keuangan itu tidak hanya owner, tidak hanya pemilik ya, tidak hanya pemilik dari perusahaan, melainkan ada beberapa pihak-pihak lain yang membutuhkan. Misalnya ini dikatakan bahwa bank ya, kemudian ada Bapepam, kemudian ada kantor pajak dan lain-lain. Oke, kita misalnya bahas di sini bank, kemudian Bapepam dan kantor pajak. Kira-kira kenapa sih kok perusahaan itu melakukan ini? Kira-kira kenapa sih perusahaan itu melakukan manipulasi ke bank, manipulasi laporan keuangan ke bank, kemudian Bapepam dan kantor pajak? Kira-kira untuk apa? Logikanya seperti apa kira-kira? Kalau Mbak Ani tadi kan bilangnya korupsi. Ya pokoknya kalau nggak jujur berarti dia korupsi gitu ya. Nah kira-kira kenapa kok perusahaan itu dia melakukan manipulasi gitu ke bank, ke Bapepam dan kantor pajak untuk kepentingan apa sebenarnya? Gimana nih Mbak Mary, Mbak Karis, Mbak Naisha, Mbak Ani, dan Mbak Herlin? Halo? Ini pada kemana nih?
kepentingan golongan atau sepihak. Lah kira-kira gimana? Kepentingannya gimana kalau yang ke bank? Kalau yang ke bank iya kepentingan atau golongan sepihak. Kalau ke bank misalnya untuk kepentingan apa? Untuk tujuannya apa misalnya kalau yang ke bank? Untuk apa? Kenapa kok manipulasi data? Kira-kira saya tanya nih. Kan tadi dikatakan bahwa beberapa perusahaan gitu, bahkan banyak perusahaan yang dia itu memanipulasi laporan keuangan. Kira-kira laporan keuangan yang ditujukan ke bank itu dia cenderung labanya banyak atau labanya sedikit nih? Kira-kira gimana? Yang ditunjukkan ke bank itu labanya banyak atau sedikit, kemudian yang ditunjukkan ke Bapepam itu labanya banyak atau sedikit, kemudian yang ke pajak ke banyak atau sedikit. Nah, kenapa nih Mbak Ani menjawab tadi banyak? Alasannya apa Mbak? Kenapa kok laporan keuangan ditujukan ke bank itu dia banyak? Dilihatin ini loh untukku banyak, itu untuk tujuan apa sih? Untuk tujuan apa? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa kok bank itu iya benar, benar jawabannya Mbak Ani ya. Jadi laporan keuangan yang ditunjukkan perusahaan ke bank ya kalau dimanipulasi itu dibanyakin gitu. Kira-kira iya benar banyak. Kira-kira tujuannya apa? Ada yang bisa menjawab nggak? Karena untuk menutupi kesalahan atau kekurangan keuangan yang tidak beres. Ya iya, kalau manipulasi memang untuk menutupi kekurangan gitu. Tapi intinya tujuannya apa sih, untuk mendapatkan apa gitu kalau ke bank? Untuk tujuan apa? Ada yang tahu nggak? Ya tujuannya manipulasi memang untuk menutupi kekurangan gitu ya. Nah tapi tujuannya itu apa? Spesifiknya apa? Kira-kira yang ditunjukkan ke bank kok cenderung dia lebih banyak, itu kenapa? Kemudian kalau yang ke Bapepam cenderung lebih banyak nggak? Kalau kantor pajak gimana? Banyak nggak? Gimana nih yang lain nih? Mbak Mary, Mbak Nai, Mbak Karis, Mbak Herlin. Oke, sedikit tapi alasannya nggak tahu gini. Jadi gini. Jadi kalau ke bank itu memang ini nyangkut semua nggak sih Mbak Mary, Mbak Karis dan Mbak Nai ini biasanya aktif kok diem nih. Jadi perusahaan itu ya seringkali dia memanipulasi. Kalau ke bank itu dibanyakin. Kenapa? Karena dengan tujuan tadi untuk melihatkan bahwa performance-nya itu bagus gitu. Performance-nya bagus, dia untuknya bagus, sehingga salah satu tujuannya adalah dia mendapatkan yang namanya investment. Dia mendapatkan yang namanya pinjaman dari bank. Nah, bagaimana kok kenapa kok dia menunjukkan bahwa untungnya banyak? Nah, kalau untungnya banyak berarti dia performance-nya bagus. Artinya bahwa dia bisa membayar hutang, dia bisa memberikan bagi hasil dari investasi yang sudah dikeluarkan bank misalnya. Oleh karena itu, manipulasi yang ditunjukkan ke bank itu ya yang bagus, yang untungnya banyak gitu. Untuk menunjukkan performance dari perusahaan tersebut bagus. Karena agar kenapa? Agar menarik bank tadi, agar mau agar mau invest atau mau untuk meminjami
perusahaan tersebut gitu. Nah, begitu halnya dengan yang ditunjukkan dengan pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal. Apa sih pasar modal? Pasar modal itu loh, tempat jual beli saham itu namanya pasar modal. Gampangnya seperti itu. Nah, ketika perusahaan, tidak semua perusahaan itu bisa melakukan jual beli di pasar modal gitu. Jadi ada spesifikasinya. Ada spesifikasinya ya. Itu yang disebut dengan go public. Nah, tidak semua perusahaan itu bisa go public, bisa ikut mendapatkan modal di pasar saham gitu. Ada spesifikasinya. Salah satunya adalah dia memiliki performance yang baik, memiliki kriteria atau performance yang baik dari segi keuntungan misalnya, dari segi laba. Perusahaan tersebut memiliki performance yang bagus, labanya baik gitu. Salah satu kriterianya adalah itu. Nah, siapa yang menilai itu? Yang menilai itu adalah BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, ketika perusahaan dia memanipulasi laporan keuangannya, dia menjadi banyak gitu, performance-nya menjadi bagus, otomatis badan pengawas dia akan lebih mudah mendapatkan ACC dari BAPEPAM gitu untuk diperbolehkan bisa go public. Go public itu artinya tadi ya, bisa issue stock gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau ke bank dan ke BAPEPAM itu dia cenderung lebih banyak gitu. Ditunjukkan performance-nya itu dia lebih baik. Labanya dia cenderung dibanyakin gitu. Lalu bagaimana dengan kantor pajak? Nah, berbeda dengan berbeda dengan yang ditunjukkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan juga ke bank. Berkebalikan ya untuk kantor pajak. Kenapa? Karena tadi ya, kalau yang ke bank dan ke BAPEPAM dia cenderung menunjukkan kalau performance-nya itu baik, labanya itu banyak gitu kan ya, untuk menarik investasi dan juga untuk mendapatkan perizinan untuk go public tadi, untuk ACC go public. Nah, karena kalau ditunjukkan ke kantor pajak, dia bukan malah banyak yang ditunjukkan, tapi dimanipulasinya itu disedikitkan. Kenapa? Karena semakin banyak laba yang diperoleh, maka pajaknya juga yang dikenakan itu kan semakin tinggi. Nah, oleh karena itu banyak perusahaan yang dia itu memanipulasi labanya itu menjadi sedikit gitu ya. Labanya menjadi sedikit ketika dia lapor ke kantor pajak. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan mengurangi beban pajaknya dia. Jadi seperti itu ya. Kalau ditujukan ke bank dan BAPEPAM itu cenderung banyak, kemudian yang di kantor pajak itu dia cenderung dikurangi untuk mengurangi beban pajak. Namun di sini kadang-kadang itu tadi yang sudah kita baca juga. Perusahaan itu harusnya bisa melogika gitu ya. Kenapa? Karena dia melaporkan laporan keuangannya di BAPEPAM performance-nya bagus gitu, labanya banyak gitu. Ketika dia melaporkan di kantor pajak, dia labanya sedikit gitu, performance-nya not as good ketika dia melaporkan ke BAPEPAM. Namun dia kurang teliti. Kenapa? Karena BAPEPAM dan kantor pajak itu berada di bawah satu naungan, ya, yaitu di Departemen Keuangan di Depkel. Oleh karena itu banyak kan perusahaan yang dia itu ketahuan gitu. Dia ketahuan bahwa laporan yang dikeluarkan itu telah dimanipulasi seperti itu. Namun kemudian selanjutnya terus yang disebut kantor akuntansi publik yang mengaudit mereka, kenapa mereka bisa mengeluarkan laporan keuangan yang tidak sama? Jadi ya, seperti yang saya jelaskan bahwa akuntansi pencatatan yang sudah dilakukan oleh perusahaan itu harus melalui yang namanya proses audit, pengecekan, ya, audit itu pengecekan, ya, yang mana dia mengecek apakah laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu trusted atau tidak gitu. Nah, audit yang melakukan audit itu namanya auditor, ya, auditor, yang mana dia merupakan bagian dari kantor akuntan publik, dia namanya auditor. Nah, auditor itu ada auditor dalam perusahaan dan ada auditor di luar perusahaan yang disebut dengan
independent auditor. Yang mana kalau independen, namanya juga independen, berarti dia free gitu, freedom, berarti dia tidak berada di bawah tekanan siapa-siapa gitu ya. Dia netral gitu. Namun dia dibayar oleh perusahaan. Kenapa kok perusahaan perlu menggunakan auditor eksternal gitu ya? Auditor eksternal, independent auditor untuk mengaudit laporan keuangannya, yaitu untuk menunjukkan bahwa ini loh, laporan saya tuh udah diaudit oleh auditor saya sendiri, auditor perusahaan, dan juga oleh auditor eksternal. Jadi saya nggak mungkin bohong. Saya nggak mungkin bohong karena orang luar pun sudah mengaudit loh laporan keuangan saya, dan ini loh udah di ACC benar. Nah seperti itu adalah tujuannya perusahaan selain melakukan audit internal juga eksternal, dan itu memang diharuskan gitu. Memang sudah ada aturan. Namun di sini yang perlu kita highlight bahwa meskipun sudah ada akuntan publik gitu ya, yang mana dia mengaudit laporan keuangan ya, yang katanya tadi independen dan eksternal tadi, itu ternyata tidak menjamin, tidak menggaransi bahwa laporan keuangan perusahaan itu trusted gitu ternyata. Ada yang dikatakan itu tidak jujur gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok mereka itu bisa mengeluarkan laporan keuangan yang berbeda gitu ya, ke kantor pajak beda, ke Bapepom beda. Nah, itu yang perlu kita analisis lebih dalam di sini. Kira-kira kenapa? Kok misalnya kantor akuntan publik ya, auditornya tuh dia bisa mengeluarkan laporan keuangan yang tidak sama. Kira-kira gimana? Ya karena tadi ya jawabannya Mbak Ani tadi ya. Ya ketidakjujuran tadi ya. Etikanya tadi ya. Jadi seperti itu ya, meskipun ada akuntansi, ada laporan keuangan, kemudian ada auditor, baik eksternal maupun eksternal, namun tidak semua laporan keuangan itu dia trusted. Banyak perusahaan yang melakukan manipulasi gitu ya, melakukan pelaporan yang berbeda-beda ke setiap instansi untuk tujuan tertentu seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya tentang fenomena dari manipulasi laporan keuangan. Nah, sekarang kira-kira sudah agak sedikit paham ya. Kalau misalnya kenapa sih kok perusahaan itu need yang namanya akuntansi? Kenapa akuntansi itu dibutuhkan? Kemudian kenapa perusahaan itu butuh yang namanya pelaporan? Nah, itu fungsinya adalah tadi. Untuk mengetahui laba, kemudian untuk menentukan besarnya pajak ya, untuk kantor pajak maksudnya, kemudian kalau Bapepom berarti dia menilai performansi apakah dia layak untuk go public atau tidak, kemudian untuk bank layak untuk diberikan investasi atau tidak, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini sudah 2 jam. Sudah 2 jam pertemuan kita. Ini kemana nih Mbak Mary, Mbak Karis, Mbak Nai, Mbak Herlin? Ini kok yang jawab cuma Mbak Ani aja nih. Ini ada murid yang baru masuk ya, Mbak Ani namanya. Oke, saya akhiri ya pertemuan malam ini ya. Sampai jumpa besok lagi. Kemudian yang tugas bahasa Inggris, lagi-lagi saya mengingatkan tugas bahasa Inggris. Terakhir saya lihat udah ada 15 siswa yang sin tugas bahasa Inggris. Nah gimana nih, udah ada yang ngerjain belum? Nah oke. Belum ya Mbak Ani, dilihat ya tugas bahasa Inggrisnya ya, sama UTS-nya dikerjain semua. Nanti saya kasih tugas tambahan untuk yang baru menyelesaikan UTS, oke? Oke, terima kasih atas kedatangannya malam ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita belajar bareng-bareng, yang akuntansi harus baca sendiri juga, tapi ya optimis gitu. Terima kasih untuk waktunya, dan marilah kita tutup pelajaran malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Selamat malam, selamat istirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.